Simak ya, halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Terima kasih ya yang sudah bergabung lagi di 0855420912. Ada Ibu Naisah di Watu Kumpul di Pemalang ya. Oke, selamat malam Mas Ribu, selamat malam juga Ibu Naisah di Watu Kumpul ya. Bahagia sekali nih bisa dengar Mas Ribut siaran. Di tempatku gerimis mengundang, katanya bukan gerimis manja. Aduh, gitu ya. Mengundang siapa? Emang ini ya, gerimisnya lagi kondang apa ini punya gawe ya. Jadi pada kondangan gitu ya, ngundang-undang banyak orang buat kondangan gitu ya. Ada juga nih ya, Ali Kopan di Keramat Sari. Oke, ini kirim video. Oke, terima kasih ya. Oke, yang sudah kirim video sambil jahit ya. Pekerjaannya menjahit, alamat Keramat Sari nih. Hobinya dengerin radio RKB pastinya katanya. Oke, thank you, terima kasih ya. Oke, mengejar dari lagunya Casanova. Wow, ini masih ini nih agak trouble sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nanti deh. Nah, bicara soal bahagia tadi sudah direspon sama siapa? Dina di Kertijayan ya, juga Ibu Naisah di mana? Di Watu Kumpul. Tapi pernah nggak ya, kawan Anda ini pernah nggak ya nonton? Nah ini dia. Saya nggak tahu nih. Kira-kira Mbak Dina pernah nggak ya nonton wayang kulit? Atau siapa aja deh yang sampai hari ini masih seneng nonton wayang kulit? Kalau masih seneng, wah ini berarti Anda istimewa. Karena sekarang itu kayaknya sudah jarang ya orang yang mau nonton wayang kulit. Tapi ada satu cerita katanya nih. Ada satu cerita bahwa wayang kulit sekarang ini nggak cuma berbahasa Jawa, tetapi juga ada yang bahasa Inggris. Nah, dan adalah Catherine Emerson atau yang akrab disapa dengan Kitsi, umurnya 62 tahun. Dia ini ternyata yang mengenalkan wayang dalam bahasa Inggris di Amerika sana. Nah, dia tidak serta-merta tertarik pada wayang dan langsung memilih untuk menjadi penerjemah kesenian tradisional Jawa ini. Semua dia temukan secara tidak sengaja. Awalnya nih, dia berminat pada gamelan, baru kemudian belajar wayang, lantas berlanjut hingga ingin membawa wayang keliling dunia. Ya, wanita kelahiran Amerika Serikat ini tidak bisa menjelaskan bagaimana mulanya dia menyukai gamelan dan wayang yang KTP-nya Indonesia itu. Tahu-tahu aja dia sudah jatuh cinta pada irama gamelan dan sentuhan sastra Jawa kuno di setiap bahasa pewayangan. Kitsi ini mengenal gamelan ketika kuliah di Cornell University, New York. Tempatnya kuliah bidang musik jurusan piano. Oh, dulu dia kuliahnya piano ya, tapi jadi menyukai gamelan. Nah, setiap kali akan menuju kelas, dia selalu melewati ruang gamelan. Di Amerika itu ada kuliah gamelan ya yang khusus membahas ataupun mempelajari gamelan. Nah, ternyata dia diam-diam menyukai bunyi-bunyian dan nada-nada asing yang terdengar dari ruang itu. Yang lebih menarik lagi, alat-alat musik itu selalu dimainkan beramai-ramai seperti orkes simfoni. Sangat berbeda dengan dirinya, pemain piano klasik yang menghabiskan sebagian besar waktu dengan berlatih sendiri. Dan setelah lulus dari Cornell, perempuan kelahiran Kalamazoo, Michigan, menjalani kehidupan sebagai pemain piano klasik selama beberapa tahun. Kemudian melanjutkan studi di jurusan piano performance di Queens College, New York. Nah, hingga suatu hari saat sedang berjalan-jalan di tengah kota New York, wanita yang berulang tahun setiap tanggal 20 April itu melihat sebuah poster konser gamelan di Amerika. Nah, ingatannya langsung tertuju pada instrumen berbunyi aneh dan dimainkan by orkestra, dan dia langsung kebayang aja. Nah, Kitsi memutuskan untuk menyaksikannya. Dia tertarik untuk melihatnya, nonton. Dan dia langsung menghubungi nomor kontak yang ada di poster
Dan yang mengangkat adalah orang Amerika. Bukan orang Jawa. Ya, ternyata konser gamelan yang dia tonton itu, yang dia lihat dalam poster itu, dibawakan oleh grup gamelan tetap Konsulat Indonesia di New York, yang seluruh pengrawitnya atau pemainnya adalah warga negara Amerika Serikat. Nah, setelah hampir 10 tahun menjadi pemain piano klasik dan lulus S2 bidang seni pertunjukan piano, Kitsi akhirnya memutuskan untuk berlatih gamelan gara-gara itu tadi, pentas konser gamelan. Nah, dengan keseriusan ala pemain piano, Kitsi mulai berlatih gamelan. Tidak hanya itu, dia juga mempelajari berbagai informasi mengenai gamelan, mulai dari sejarahnya, seluk-beluk pembuatannya, sampai semuanya yang berkenaan dengan gamelan. Laras-larasnya juga. Ada laras dari Jawa, ada laras dari Bali, dan lain sebagainya. Nah, keinginan ini timbul. Di mana lagi dia bisa mempelajari gamelan itu secara lebih mendalam kalau tidak di negara asalnya. Nah, akhirnya pada tahun 1991 ya, Kitsi terbanglah ke Indonesia dengan bekal 2 referensi mengenai tempat asal-usul gamelan, yaitu Yogyakarta dan Solo. Keputusan tepat, dia memilih kota Solo. Dan dia katakan kota ini kecil tapi penuh dengan genius. Itu paparnya dalam sebuah seminar wayang di Universitas 11 Maret Surakarta pada pertengahan Maret 2014 atau 10 tahun silam. Nah, di awal kedatangannya, Kitsi ini belajar secara privat pada para pengrawit dari RRI atau Radio Republik Indonesia Solo. Terus kemudian berlanjut ke Institut Seni Indonesia, ISI Solo, serta para pengrawit lain seperti Wakidi Dwi Jomartono, terus juga Darsono, dan juga Mulyani, Cendani Laras. Ya. Wakidi sendiri akhirnya nantinya jadi suaminya juga. Dan seperti dituturkannya, dia ini tidak pernah belajar gamelan secara formal, sama sekali tidak. Kitsi memang memiliki bakat alami dalam hal musik ya, dan dalam waktu cepat dia bisa menguasai beberapa instrumen. Dia hafal betul di luar kepala partitur gender, kemudian ketukan kendang, bahkan bisa menggesek rebab yang sulit. Ya, saya pernah menjajal rebab, sulit banget. Apalagi kalau kendang juga, luar biasa susahnya minta ampun. Nah, dia juga pintar menyinden. Ya, seorang rekan Kitsi yang telah mengenalnya cukup lama, bahkan sejak sebelum Kitsi datang ke Indonesia, namanya Rahayu Supanggah. Nah, ini musisi terkenal nih, melihat kemampuan Kitsi ini termasuk spesial. Dan menurut Supanggah, Kitsi adalah seorang pekerja keras, penuh semangat, dan dalam gamelan kemampuannya di atas rata-rata orang barat. Supanggah juga menilai apa yang dikerjakan oleh Kitsi sangat positif dan dia sangat serius dalam gamelan. Termasuk ketika akhirnya Kitsi menangani sebuah perkumpulan pengrawit namanya Pujangga Laras yang melakukan pertemuan sebulan sekali di rumah Supanggah. Ya, pertemuan itu rutin terselenggara sampai sekarang. Sekalipun tidak lagi diadakan di rumah Supanggah, melainkan di rumah Ki Purbo Asmoro, seorang dalang kenamaan dari Solo. Di Solo ada ya? Di kita ada nggak ya? Saya pingin dong ikutan belajar ya. Ada nggak ya yang pengen belajar? Pastinya ada sih. Cuman nggak tahu aja nih tempatnya di mana. Nah, pada tahun 95, Kitsi mendapatkan kesempatan mengajar di Jakarta International School atau JIS Jakarta. Dia hijrah ke ibu kota dan tinggal di sebuah rumah di daerah Kemang ya, Jakarta Selatan. Di rumahnya, Kitsi ini membuka sebuah sanggar untuk berlatih gamelan bersama guru yang kemudian menjadi kekasihnya, yaitu Wakidi Dwi Jomartono, penabuh kendang asal Solo. Lama bergelut di dunia kesenian karawitan, Kitsi ini juga mulai tertarik dengan seni pewayangan yang tidak bisa dipisahkan dari gamelan, khususnya wayang kulit. Nah, dia ini juga ingin tahu apa sih yang diceritakan oleh dalang dalam bahasa yang tidak dia mengerti itu. Nah, dari situlah dia mulai belajar bahasa tutur wayang, yaitu bahasa Jawa Kawi atau Jawa kuno. Sampai-sampai nih ya, dia ini membeli buku pelajaran bahasa Jawa untuk kelas SD dan rajin mendengarkan siaran radio bahasa Jawa.
Istimewa banget ya. Dan tidak hanya itu kawan, Kitsi ini juga meminta Wakidi untuk menggunakan bahasa Jawa saat berkomunikasi dengannya. Jadi tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan Wakidi sempat kaget. Tapi ya tetap aja menuruti permintaan kekasihnya itu dan mereka mulai berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Akhirnya Kitsi bisa memahami bahasa Jawa, baik itu ngoko maupun kromo. Nah, tahun 2004 pasangan Kitsi Wakidi menikah dan di tahun yang sama Kitsi mulai serius mempelajari kesenian wayang kulit. Dia mulai mencari dalang untuk jadi mentornya. Selama setahun, Kitsi menonton banyak pertunjukan wayang sampai akhirnya berkesempatan menyaksikan pertunjukan wayang klasik dengan lakon Bimo Suci yang dibawakan oleh Ki Purbo Asmoro dalam sebuah acara supitan atau hitanan cucu seorang pengrajin gamelan yaitu Mulyadi di Loji Wetan, Solo. Dan waktu itu dia sudah meyakini bahwa malam itu adalah dia akan belajar pada Ki Purbo Asmoro. Nah, sebagai informasi nih kawan, Ki Purbo Asmoro ini adalah seorang dalang kelahiran Pacitan, Jawa Timur yang akhirnya menetap di Solo. Selain dalang, dia juga seorang pengajar jurusan pedalangan di Institut Seni Indonesia Solo. Dan Ki Purbo dikenal sebagai dalang yang memiliki sentuhan sastrawi halus di setiap wayang klasik yang dibawakannya. Kitsi bahkan hampir selalu meluangkan waktu menyaksikan pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh Ki Purbo. Dia paham dan mulai hafal lakon-lakon dalam setiap cerita pewayangan yang pernah dibawakan oleh Ki Purbo. Meski begitu, Kitsi juga suka melihat pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh dalang lain. Dan suatu hari, pada kisaran tahun 2005, Kitsi diminta tolong oleh seorang rekannya di JIS atau Jakarta International School yang sedang hamil 7 bulan untuk membantu memeriahkan acara mitoni atau 7 bulan selamatan untuk wanita hamil ya dengan pertunjukan wayang. Tidak kurang dari 50-an keluarga, juga rekan ekspatriat di Jakarta hadir dan menyaksikan pementasan wayang dalam acara mitoni itu. Beberapa rekan bingung, bahkan mengeluh kepada Kitsi karena tidak mengerti sama sekali maksud segala ucapan dan nyanyian dalam wayang itu. Maka Kitsi mengambil inisiatif menerjemahkan penuturan dalang ke dalam bahasa Inggris. Ya, dia mengetikkan kalimat per kalimat terjemahan pada laptop. Kemudian memproyeksikannya ke layar besar di sebuah geber atau layar sang dalang. 15 menit kemudian, ya, ini 15 sekali teks terjemahan muncul dan para penonton antusias. Seorang teman yang tidak sabar untuk tahu kelanjutan cerita mendesak Kitsi mengurangi jeda waktu antar terjemahan. Dia ingin Kitsi langsung menerjemahkan tanpa harus menunggu dalang menyelesaikan kalimatnya, sehingga antara adegan dengan terjemahan ini tidak berjarak terlalu jauh. Seperti terjemahan film gitu ya, subtitle gitu ya. Nah dia tutur Kitsi, kawannya ini bilang, jangan berhenti, ayo cepat-cepat gitu. Sudah saking gak sabarnya ya. Nah keputusan Kitsi untuk menuruti permintaan kawannya ini memunculkan ide baru. Dia punya ide untuk menerjemahkan wayang secara real time. Terjemahan itu, bahasa wayang ini ya, hampir sama dengan penerjemahan simultan yang dilakukan oleh para translator dalam sebuah konferensi tingkat dunia. Hanya bedanya, alih bahasa yang dilakukan oleh Kitsi syarat dengan interpretasi. Sulit pada awalnya, kata Kitsi, yang sejak saat itu mulai menjajal kemampuannya sebagai penerjemah real-time bahasa wayang dalam pentas wayang. 3 tahun setelah belajar wayang pada Ki Purbo, Kitsi memberanikan diri mengajak Ki Purbo melakukan tur keliling dunia. Dimulai dari Singapura, berlanjut ke New York, Washington, Chicago, Inggris, Prancis, India, Bolivia, bahkan ke Jepang. Ya, selain menjadi penghubung kelompok Ki Purbo dengan penyelenggara, Kitsi juga bertindak sebagai penerjemah real time di setiap pagelaran. Dan dia ingin memberitahu dunia bahwa wayang itu bukan tontonan biasa, banyak pesan di sana. Nah, di sela-sela mengajar dan menjadi penerjemah di setiap pagelaran wayang Ki Purbo dan melanjutkan hobinya memainkan gamelan, Kitsi juga tak lupa menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Leiden, Belanda.
Dan asiknya lagi, topik disertasinya seputar inovasi Ki Purbo Asmoro dan sejarah-sejarah pembaruan dari Ki Purbo Asmoro. Pertanyaannya kemudian, kok ada ya orang Amerika yang mau capek-capek memperkenalkan wayang ke seluruh dunia? Sementara banyak orang lokal yang justru abai terhadapnya. Gimana menurut Anda? Malu ya. Ya begitulah. Aduh, terpukul gak sih? Banget. Ya udah deh. Yang penting